Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jurriyatihi wa tabi'in wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'a al-qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana fiqratin, yang artinya tidaklah bermanfaat hati seseorang akan sesuatu seperti mana kemanfaatan beruzlah yang masuk dia dalam medan berpikir. Nah, ini adalah masuk kepada kalam Al-Hikam yang ke-11. Masalah pentingnya pembersihan hati itu kadakawa hati itu sempurna bersihnya melebihi daripada menyendiri, yaitu meluangkan waktu untuk menyendiri. Sambil menyendiri, sambil bertafakur. Tafakurnya apa? Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh perguruan. Itu dalam bertafakurnya apa? Tafakur diri kan, memikirkan diri, memikirkan alam semesta, memikirkan sifat-sifatnya, memikirkan asmanya, memikirkan kebesar-besarannya, bahkan memikirkan perkara yang gaib seperti mana neraka, surga, kubur, dan alam-alam yang lain, seperti mana alam lahut, alam jabarut, alam apa kemarin, alam roh, alam misal, alam jasad, alam jasan, insan, adesam. Nah, itu apabila ada ilmunya sambil dipikirkan menyendiri bisa juara. Nah, tetapi ibaratnya memikirkan tersebut kalau ada ilmunya di situ. Kalau kita memikirkan sebertahun mungkin kada mampu karena saking banyaknya. Maka di sini pelajaran kita hanya memikirkan satu aja, yaitu Nur Muhammad. Itu tergabung sebertaan, sumbernya di situ, unsurnya di situ, dan ibaratnya kalimatnya ringkas dan dipikirkan ringkas, kada banyak kesana kemari. Karena kalau memikirkan tuh pasti ada kalian, ada tambahan, ada kurangan, ada semandingan. Jadi rumit otak kita waktu itu, bisa panas, bisa konslet malah. Terlalu banyak dipikirkan. Memang bujur jubang bertafakur, tapi kadar kita ini mampu kada kan untuk memikirkan segala macam-macam. Memikirkan dengan waktu yang singkat, akan tetapi jumlah yang banyak. Nah, kalau dalam kita bertafakur tersebut cukup dengan Nur Muhammad saja sebertaan. Jadi diganti sebertaan Muhammad alam semesta Muhammad,
alam dunia Muhammad, alam akhirat Muhammad. Imbah di situ kita bertafakur, kita ganti semuanya, tabadil kan caranya dah. Kita ganti dengan Muhammad sabarataan. Nanti tasarahidin saja lagi memberikan hidayah atau mempertunjukkan kita. Karena kalau hidayah tersebut yang dimaksud adalah hidayah tuntunan ataupun laduni. Kalau laduni itu urusan hidin, dan urusan hidin kita nih hanya sekedar sampai kepada berpikir benaham. Itu sudah tinggi-tingginya kita nih. Setinggi-tingginya setinggi-tingginya hamba, setinggi-tingginya orang alim, setinggi-tingginya orang perjalanan hanya sampai berpikir saja. Itu tinggi sudah. Berpikir. Selanjutnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir itu pang sudah penghabisannya sudah. Penghabisannya tuh ima itu merenungkan apa, memejamkan mata. Itu pang sudah caranya dah. Itu pang sudah kada ada yang lain lagi caranya. Perjalanan hamba tuh merasakan di awak, merasakan di alam semesta, merasakan di seluruh jagat raya bahwa sabarataan asal usulnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti mana kita baca semalam kan di dalam kitab Sirrul Asrar Muqaddimah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa Hidin menyebutkan sesuatu di alam jagat raya ini asal usulnya adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujahidin juga dikatakan di situ awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Roh Muhammad. Dan awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Yang pertama roh, yang kedua nur. Yang ketiga, awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal. Yang ketiga kan akal. Kemudian yang keempat, awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam, yaitu pulpen. Nah, jadi empat perkara ini dikumpulkan ataupun disimpulkan adalah ngarannya adalah Nur Muhammad sabarataan namanya. Nah, akal Nur Muhammad, qalam itu Nur Muhammad, kemudian nur itu adalah Nur Muhammad, kemudian roh itu juga adalah Nur Muhammad. Itu yang awal itu sudah. Itu aja kita kembalikan. Jadi kalau kita memikirkan langsung aja ke anunya ke puncaknya, yaitu Nur Muhammad ya sudah. Kalau kita memikirkan aras, itu cabangnya sudah. Itu ada kemarin menyebutkan 5.000 tahun diciptakan adanya aras itu. Setelah 5.000 tahun imbah menciptakan yang empat tadi, qalam, akal, nur, dan roh. 5.000 tahun hanya aras yang diciptakan. Itu pun berasal daripada Nur Muhammad juga. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Itu sudah berapa pancaran, sudah berapa kali ibaratnya tuh keturunannya dah, ibaratnya turunannya tuh jauh benar. Ada yang 1.000 tahun, ada 10.000 tahun. Apalagi nang alam-alam nang hanyar nih. Ada tumbuhan, ada gunung, ada air. Itu sudah berapa puluh, bahkan kira-kira jutaan ribu tahun jaraknya tenang. Nah, jadi kita berpikir tuh hanya kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kasih itu aja sudah dimatiakan. Di situ akan aja dikembalikan. Ibarat air tuh nah. Ibarat air, asal sumbernya air itu adalah dari hujan kan, dan hujan itu asal usulnya dari uap ataupun apa, awan kan. Awan itu asal usulnya dari
air yang di laut ataupun di samudra yang naik gara-gara panas, kemudian menjadi awan, kemudian hujan. Hujan ada yang hujan parak lawan kita kan sungai, ada yang hujan yang masuk ke dalam sumur kita ataupun di parit kita. Maka air yang di muka bumi ini kita anggap itu adalah kembali ataupun asal usulnya daripada samudra dan kembali kepada samudra juga. Nah, kayak itu cara berpikirnya tak? Bahwa diri kita asal usulnya daripada yang gaib tadi, daripada Nur Muhammad, akan tetapi kita kada kau menyusun satu persatu anunya bin-binnya tuh, saking banyaknya binnya sudah. Adapun orang yang kau menghitungnya tuh hanya 4 bin aja. Kita tuh asal usulnya dari tanah, ya kalau tanah itu asalnya daripada air, air itu asalnya daripada angin, angin itu asal usulnya daripada api, api itu asal usulnya daripada nur. Padahal tuh panjang lagi bin-binnya tuh. Kadang kalau kita menyebutkan itu cuma garis ringkas saja tuh. Nah, binnya kita tuh. Jadi diri kita tuh ada unsurnya dari tanah, ada unsurnya dari api, ada unsurnya daripada angin, ada unsurnya daripada apalagi air. Nah, itu bin-binnya saja. Tapi kalau untuk meringkasakan bahwa diri kita tadi diganti aja lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya no, selamat kita. Kada bersisirikan lagi karena memang beribadah jasad kita, roh kita itu adalah Muhammad sabarataan. Nah, itulah yang disebut orang ikhlas tuh kayak itu tuh. Bisa memulihkan. Kada ada lagi pengakuan diri kita, kada ada sebertaan pengakuan diri kita nih kada ada. Yang ada hanya bergerak, yang berdiam, yang bergawi, hanyalah Muhammad sabarataan. Nah, adapun Jahidin di sini yang syarahnya mudawatu amradil qalbi wajibatun 'alal murid wa amraduhu innama takunu min ghalabil ahkamit tab'i 'alaihi min suhbatihi. Mujahidin di sini adapun mengobati daripada penyakit hati itu hukumnya wajib. Mengobati penyakit hati itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena hati ini berisi penyakit. Apabila berisi penyakit, maka ibaratnya penyakit nih. Kada kawa ikhlas kan, kada kawa khusyuk, kada kawa ridha, kada kawa sifat mahabbah, kada kawa sifat rahmat, kada kawa ibaratnya bertingkat daripada derajat seseorang itu kada kawa. Karena berisi penyakit sudah. Mungkin diantaranya daripada penyakit hati adalah terhijabnya dirinya dengan Rasulullah. Itu hijab. Gara-gara berisi penyakit. Terhijabnya dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di sini adalah orang-orang yang beribadah itu kalau bisa seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Kayak itu kan? Ka'annahu tarahu fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Kayak itu. Seakan-akan engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat beliau. Kalau kada kau juga melihat seakan-akan sidin yang melihat diri engkau. Gitu. Tapi gara-gara berisi penyakit hati, kada kau pinando ataupun kenal ataupun disebut ma'rifatullah, kada sampai ke situ. Maka ujahidin di sini mengobati hati itu adalah fardu ataupun wajib. Alal muridi atas orang yang mau menuju akhirat ataupun orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amraduhu inama takunu min ghalabati ahkami tabi' alaihi
min sohbatihi. Dan terkadang kata beliau, gara-gara dengan kebiasaan tabiat manusia ini adalah pingin bakawan. Itu kebiasaan manusia tuh pingin bakawan. Min ghalabati ahkamit tabi'i alaihi min sohbatihi lil a'dadi wa kufufihi ma'al mu'tadi wa anqiyadi ila hawa nafsi wa ansi bi'al hassi. Mujahidin, di sini kebiasaan manusia itu terkadang datangnya penyakit tuh, datangnya penyakit itu disebabkan bakakawanan. Nah, apabila salah takawan. Gara-gara bakawan akhirnya terpengaruhlah hatinya dan terpengaruhlah pemikirannya dan pengaruhlah daripada jasadnya dan pengaruh juga dalam rohnya. Terpengaruhnya. Gara-gara bakawan terpengaruhlah seseorang tersebut. Gara-gara terpengaruh akhirnya masuk ke dalam hati, akhirnya bersarang ke dalam hati, akhirnya hati tersebut jadi penyakit ataupun rusak. Gara-gara rusak, terhijablah dengan tujuan hidup. Jadi fil a'dadi wa wuqufihi ma'al mu'tadi wal qiyadi ila hawa nafsi wa ansib alamul hasi. Jadi kebiasaan manusia itu adalah suka mengikuti. Gara-gara bakawan suka mengikuti, itu tabiatnya manusia kaitan. Mengikuti kepada orang yang dikawaninya. Kebiasaan manusia suka mengikuti orang yang dekat lawan ia. Nah, dan wa ansihi bi'alim hasi, akhirnya orang ini ibaratnya jinak ataupun jadi bersahabatan, berkawanan, terpengaruh lawan kawan tadi. Nah, gara-gara berkawan tadi, wa mudawatu hadil maridi ta'ti min wujuh kasiratin wa ablaguha bijalika wa afaha al-uzlatu. Jadi kayak apa Jahidin untuk mengobati orang yang berkawanan ini terpengaruh oleh kawan tadi. Sedangkan gara-gara bakakawanan tadi menjadikan hatinya rusak. Gara-gara rusak tadi terhijablah dirinya. Maka Jahidin di sini alangkah bagusnya seseorang itu dan alangkah bermanfaatnya orang tersebut adalah beruzlah, yaitu menyendiri. Beruzlah. Wa uzlatu anin nasil al-masuhbati bil fikrati. Selain hidin beruzlah, kemudian hidin ini bakawan dengan berpikir. Maksudnya bukan beruzlah aja, akan tetapi ada yang digawe. Mungkin hidin ini bisa ibaratnya ada amariyahnya kan? Kemudian hidin ini juga sambil ada bertapakur orangnya, bertapakur. Jadi ibaratnya bukan bahal waktu kosong lalu kada, tetapi ada nang mengawani. Bitaqaid jahiri an mukhalati min man la tasluhu mukhalatuhu wala man la yu'minu duhul al-afati alaihi bisuhbatihi fatakhallasu bijalikal al-mu'tazilu minal ma'asi allati ta'arrada lahu bil mukhalatati misal ghaibati wal mudahanati.
Jadi jahidin di sini apabila orang tuh beruzlah, itu adalah kegunaannya adalah untuk membaikakan ataupun membiasakan daripada badan yang jahir untuk kada bercampur lawan manusia, supaya kada masuk kepada hidin itu adalah sifat yang buruk gara-gara berkawan. Maka gara-gara beruzlah tersebut orang itu adalah terlepas daripada bermaksiat. Karena gara-gara berkumpul orang tuh menjadi begibah. Nah, kemudian saling menggibah, menampakkan diri pindah paharatnya. Nah, imbah itu hidini jadi riak, watasannu, dan hidini merasa nang ahli juga, merasa keahlian. Jadi kalau seorangan tadi kada ada yang dikepan diri kan, bepandir kada ada mendengarkan, menggibah orang kada ada musuh kan kawan bepandir. Seorangan haja di kelambu misalnya kan, kalau orang tuh uzlahnya di kelambu, mungkin orang tuh ibaratnya di kamar punya orang, ataupun ibaratnya orang tuh di hutan punya orang. Nah, sambil berpikir aja ini bertafakur deh, apakah bertafakur sifat Allah Ta'ala, atau bertafakur asma aja, atau bertafakur alam semesta, bahkan bisa bertafakur tentang alam kubur. Iya, banyak tafakur tuh pian. Alam kubur dinyatakan membaca di hadis Nabi bahwa orang masuk kubur akan disiksa. Masuk kubur ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ini sambil dirasakan ini. Bahkan ada yang bisi khalwatan tuh, bisi galian kubur berdahulu, masukin dalam kubur. Seperti bibinan Rabi'atul Adawiyah. Hidin ini merasa di dalam kubur. Wujahidin sambil seakan-akan alangkah bagusnya aku bisa kembali ke dunia lagi. Pada orangnya kan masih hidup, tapi seakan-akan tuh karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya laitani kan, alangkah bisanya, alangkah bagusnya tuh aku berbulik ke dunia nih untuk untuk beramal. Nah, jadi hidin ini mencoba akan mentes dulu. Masuk maulah pakuburan seorang. Hidin ulahkan ibaratnya kada bertutup kada. Masuk ke kuburan hidin sambil bertafakur dan sambil berpandir seorang, alangkah bagusnya aku nih beramal ke dunia, keluar untuk beramal sananya kawat tuh Jadi seakan-akan aja tuh bai incaan aja bahasa Banjar tuh kan. Seakan-akan aku sudah di dalam kubur, kemudian aku hendak keluar. Maka kayak inilah keadaannya orang di dalam kubur. Ya laitani kuntu taraban, alangkah bagusnya aku ya kada jadi manusia, jadi jadi tanah aja, kada disiksa aku. Nah, jadi metode orang bahari itu macam-macam pian. Ada yang masuk ke hutan berhalwat jah atau berujlah, makan seadanya, tidur seadanya, sambil bertafakur kan. Nah, ada juga di kamar pakuhop kan, kadang keluar. Ada juga orang tua ibaratnya beruzlah menyendiri, tapi kada berpandir. Puasa pandir. Jadi kalau ditakuni orang kada berpandir hidin. Puasa pandir, puasa bisu, macam-macam ya cara orang bahari itu lah. Ada juga puasa ibaratnya puasa pete geni, di Jawa tuh ada pian.
Puasa seperti gini, puasanya kada memakan nasi, hanya makan air putih saja. Buka air putih, minum air putih, supaya tujuannya malah masakan diri, supaya jangan banyak pemandir. Karena gara-gara awak sehat, kuat, itu adalah nafsu. Nafsu tujuannya diantaranya adalah hendak berkisah, hendak berpandir terus. Nah kalau itu kira-kira kita kada mampu ya, kalau nang kayak masuk ke hutan, bakuhop, atau ibaratnya masuk ke kelambu aja, itu orang-orang bahari ada nang kayak itu gawian ini. Kalau kita nih ibaratnya walaupun kita bergaul, tetapi hati kita yang berujlah. Walaupun kita bergaul hiruk pikuknya dunia ya, kalau kita kadang-kadang di situ ada orang bermusikan misalnya, di situ ada orang yang berbicara macam-macam, itu di sana ada berbicara nang ada sanono. Kita tetap aja tenang, kayak apa? Ada reaksi muka kita ataupun organ tubuh kita, tetapi hati kita nang kita ujlahakan. Maka waktu itu hati kita padahi, hai hati, bahwa sesungguhnya sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang macam-macam kelakuannya itu adalah sudah gawian Tuhan, baik yang buruk maupun yang baik. Nah itu tuh cara mematahkannya. Itu salah satunya adalah ujlah juangannya, ujlah juga. Karena di situ ada tantangan. Kalau yang tadi itu ujlah itu ibaratnya hampir kada ada tantangan, seorangan aja di dalam hutan. Kada ada melihat orang. Kalau kita nih ibaratnya bergaul, ada tantangan. Makanya gara-gara tantangan tersebut akhirnya kita tuh berisi derajat ngarannya. Itu ngarannya berkhalwat di tengah keramaian tuh, kayak itu tuh. Jadi hati kita nang kita pagari bahwa sesuatu itu dari Allah Ta'ala. Pranayam sudah. Kada ada yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ataupun yang nampak maupun yang tidak nampak, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid itu sudah. Itu masalah hati aja banget. Jadi di sini adalah yang paling bagus adalah membantu untuk membersihkan hati. Ini yang paling bagus lah nih, yang paling bagus ya Allah adalah menyaurang, beruzlah. Makanya aja almarhum Abah Guru Sokompol itu paling kada kita tuh dalam satu hari tuh kita luangkan waktu untuk beruzlah, nyaurang, masuk kamar, walaupun hanya setengah jam. Tuntung sudah kewajiban anak bini, sudah begawi, sudah makan, minum, anakan, keperluan sudah dalam seharian. Kita luangkan waktu lain lah, masuk ke kamar atau bubuhan anak bini sudah guringan, kita luangkan waktu betapa aku sudah sampai kepada ibaratnya. Dan gara-gara bertafakur sama ini, bisa juga orang tuh bisa melewati beberapa perjalanan makam, bisa menembus sampai 1000 sampai 2000 makam, sampai bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila waktunya kan. Kadang kau juga bang langsung. Tapi dengan cara bertafakur dan beruzlah tadi, itu adalah cara yang paling bagus untuk membersihkan hati. Tapi kalau sudah hati tadi bersih, kada berujlahan lagi, sudah terbuka ada tidak? Kada berujlahan lagi, itu cuma latihan aja ujlahnya. Latihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidin tu berujlah juga.
ke guha apa? Gua Hira selama kurang lebih 40 hari kan? Nah, ada juga. Tapi habis itu Hidin kan ada lagi Ba'ujlah. Udah dapat sudah. Nah, udah dapat dah hidayah. Hidin kada Ba'ujlah lagi. Nah, kayak biasa aja, bergaul aja. Nah, tetapi ini bagi orang yang masih dalam perjalanan dituntut untuk Ba'ujlah, menyendiri. Nah, ini tergantung gurunya juga. Apa nak ujlah ke hutan, Ba'ujlah di pinggir sungai. Nah, tapi kalau kita nih yang berisi tanggungan, berisi beban, berisi anak, berisi gawian, haram kita Ba'ujlah. Haram hukumnya. Anak masih mau hendak makan minum, ibaratnya gawian masih ada. Ini bagi orang yang sudah tuntung dah, dunianya kada berurusan lagi. Jangan gara-gara banyak berhutang Ba'ujlah. Nah, supaya menghindari dicari orang. Salah itu tak? Hutang banyak, amun di rumah didatangi orang terus, akhirnya Hidin Ba'ujlah. Ba'ujlah aja kisahnya kan. Pada menghindari daripada tagihan orang. Sumpak jadi di rumah, sumpak, pusang di rumah, anak banyak bertagih, bini 2 misalnya bakal lahir terus, masuk di hutan. Nah itu lain tak? Itu menghindari daripada beban katanya. Itu hukumnya haram hukumnya Ba'ujlah kayak itu tak? Nah di sini adalah tujuannya Ba'ujlah adalah orang tuh waktunya diluangkan, waktu yang terbaik, sudah tuntung urusan dunia, hanyar Ba'ujlah. Misalnya dalam setahun hendak Hidin Ba'ujlah sampai minggu misalnya, masuk Hidin dalam kelambu, tapi tuntung sudah. Anak bini sudah tuntung, ibaratnya tanggungan sudah tuntung. Nah itu nyaman tak? Itu nang bujur-bujur tak? Lain yang ada tanggungan Ujlah itu ngarnya menghindari. Lain dapatnya, hasilnya lain kita tak? Kemudian jahidin la tasluhu mukhalatuhu wala man la yu'minu dukhulul afati alaihi bisahbatihi. Jadi kada mungkin juga jahidin tadi orang berkhalwat ataupun tidak mungkin juga dalam Ba'ujlah itu kada ada yang dipikirkan ataupun ditafakurakan tuh kada ada, harus ada amaliyahnya maksudnya. Harus ada amaliyahnya. Fayatakhallasu bijalika al-mu'tajidu minal ma'asi. Maka dengan tersebut akan terhindarlah daripada dosa-dosa untuk sidin. Nah, jadi Ba'ujlah tadi menghilangkan namanya begibah ataupun riya ataupun merasa lebih hebat. Itu tujuan daripada Ba'ujlah. Kenapa jadi kada hendak ibaratnya begaul? Tujuannya supaya kada mau bagibah, kada mau riya, dan kada mau menampakkan diri yang kayak hebatnya, kayak ahiyanya. Ya takhallasu lahu bijalika as-salamah min musyarakat tab'at ar-radi'ati wa ahlaki dani'ati wa yastafidu bijalika aidan siyanata dinihi wa nafsihi 'anil ta'arrudi lil khusumati wa 'anil syarri wa anwa'i syururi wal fitani.
Gara-gara orang tadi mau beruzlah, akhirnya hidin ini berhasil selamat hatinya dari apa? Dari tabiat yang kada baik dan akhlak, terlepas dari akhlak yang hina. Dan hidin mendapatkan faedah, yaitu terjaganya agama dari hidin. Hidin berkhalwat kan, akhirnya terjaga agama, ibadah terjaga, amaliyah terjaga, hati pun terjaga. Kada pernah terdengar kisah pun orang kan, kada mendengar kisah. Tapi ini maksudnya berkhalwat ini kada membawa apa-apa. Tapi kalau berkhalwat membawa HP bang, nah itu lain dok. Sama aja masih hendak tahu informasi. Berkhalwat tapi HP dibawa. Tahu informasi. Berkhalwat itu kada kawa membawa apa-apa yang mengganggu dalam berkhalwat. Jadi adapun tujuan dari berkhalwat tadi adalah menyucikan hati, dan perkara-perkara yang merusak dari hati tadi kada dibawa. Nah, jadi dengan berkhalwat akan terjaga agamanya dan terjaga dirinya daripada mendahulukan permusuhan. Nah, kayak apa hendak bermusuh kan seorangan saja, dan akan menghilangkan daripada keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah. Karena nafsu ini tawallu'an wa tasarru'an ilal haudi fi misli haja. Karena sesungguhnya nafsu ini sabujurnya itu adalah suka dan bergesa-gesa untuk masuk kepada perkara yang hendak bermusuh-musuhan, ataupun riya, ataupun menggibah, ataupun hendak ujub dan sebagainya. Itu adalah tabiat manusia. Tabiat manusia kayak itu. Fawajibun 'alal mu'tajil ayakifa lisanu an su'ali an akhbarin nasi wa ma hum masgurun wa bihi munhimakun fihi wa munkibun alaihi wa yasunu samahu anil asagha'i ila arahi fil baladani wa ma istamalat alaihi min al ahwal allati dzakarnaha. Mujahidin di sinilah adapun kewajiban atas orang yang beruzlah itu adalah menjaga lidahnya. Ini tujuan beruzlah itu menjaga lidahnya daripada banyak bertakun. Imbah banyak bertakun karena mendengar dari kabar. Kabar ini adalah kabar manusia. Jadi tujuan beruzlah adalah supaya jangan banyak mendengar kabar. Jadi waktu uzlah itu apa-apa yang menjadikan kabar itu kada kawa dibawa. Melihat TV kada kawa, melihat HP kada kawa. Karena mujahidin di sini apabila orang hendak beruzlah gara-gara mendengar kabar, maka ia akan bertakun. Dan orang dah gara-garanya hendak tahu, apalagi ibaratnya beritanya tuh sangat akurat ataupun sangat menyentuh berita-berita, apalagi berita orang yang hobi, misalnya hobi main bola kalau, maka hendak benar hendak bertakun. Maka gara-gara hendak bertakun, jadi kada berhenti kecuali sampai bujur-bujur tahu kehendakannya nih. Hendak tahu sampai ke ujung, sampai ke puting. Itu tabiat manusia. Dan hendaknya juga orang yang dah beruzlah ini adalah menjaga pendengarannya.
Pandangannya ini harus dijaga. Nah, karena gara-gara pendengaran, maka hendak mengetahui tentang cerita-cerita di negeri seorang telah. Dan dia menjaga juga dalam khalwatnya ini jangan tertipu. Karena dalam berkhalwat ini kadang-kadang ada nama nipu. Contohnya ketika orang itu dalam keadaan berpanah-panah, kemudian iblis pun akan tampil di situ. Nafsu pun masih tampil. Ada satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berkhalwat ini. Tiba-tiba ada suara, "Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang kamu ini sudah halal perkara yang haram." Artinya kata, apa saja yang kau perbuat itu boleh saja. Di antaranya sholat. Kamu nggak usah lagi sholat karena kamu sudah wasil ataupun sampai. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, karena syariatnya ataupun menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengampihkan sembahyang. Karena kisahnya ujar Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan kadada juga ibaratnya Al-Quran menyuruh ampih dalam sembahyang. Sedangkan dalam Al-Quran wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Simbahlah Allah Subhanahu wa taala sampai mendatang ajal kematian. Ini tiba-tiba ada suara nur bepadah mengaku Tuhan. Ada juga mengaku Tuhan iblis. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau bukan adalah Tuhanku. Engkau adalah iblis dan kamu pembohong. Imbah itu cahaya yang bersih, suara yang baik menjadi kabut yang hitam. Kabut yang hitam tadi berkata, benar, saya adalah iblis. Dan banyak benar orang yang ahli sufi ataupun orang ahli bertasawuf di zaman kamu ini 70 orang sudah saya sesatkan. Itu bang tadi orang berhakikat ataupun orang bertasawuf tanpa bersyariat, tersesat, tertipu. Tertipunya kada bersembahyangan lagi gara-gara mau partai hanya suara aja. Bepada itu dari Tuhan jar. Sekalinya itu adalah iblis. Makanya orang dalam berujlah itu harus ada pembimbing, harus ada murabbi, baik murabbi yang zahir maupun murabbi yang batin. Itu tuh. Karena di situ adalah banyak benar perperangan antara roh, antara nafsu, antara hati, dan antara malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan lah kita nih kawa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan namanya ujlah tersebut. Kita kadang ibaratnya meluangkan waktu yang sangat panjang, paling kada kita ini satu tumat atur waktu. Hendak guring kah gitu. Dapat tawajuhan, artinya bertawajuh artinya. Kita sambil berpikir alam kubur kan. Atau berpikir tentang alam semesta nih ya, ada apa juga. Atau berpikir nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah. Atau hendak juga yang lebih parah lagi, ada di awak kita nih nah. Kita melihat kaki umat, alhamdulillah. Lengkap kakiku, ada 2 jarinya, ada 5, 10. Itu melihat pulang tangan, alhamdulillah. Melihat pulang
organ tubuh nang lain alhamdulillah masih kawah aja bernapas, kawah aja ibaratnya bermakan-makan, berjalan-jalan kawah aja alhamdulillah sehat. Sami tapakur juga kawah aja tapakur. Kina tuh ada aja Allah Taala ampunnya kena membaiki tapakur. Jadi tapakuri banyak anunya sumbernya tanah. Kada sebuting aja, kada katuhanan aja, kada nikmat pun kita tafakur ya kan. Jadi sifatnya syukur terus. Syukur hidup bisa masih hidup ya kalau syukur kau beramal. Jadi akan tuh kalau hendak tuh dipajamakan mata sambil insyaallah mudah-mudahan kau mengamalkanlah ila hadatin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadaqah wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.